Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah Anies Presiden 2024. Tema ini saya tampilkan bukan sekedar isapan jempol, tapi dasarnya adalah pengamatan yang saya lakukan pada saat mengikuti sepak terjang Anies dalam melakukan safari politiknya di seluruh Indonesia. Setiap saat Anies berkunjung ke suatu daerah, maka dijamin penggemarnya akan tumpah ruah ingin menyambutnya. Dan tentu saja ada kelompok kecil yang tidak mandiri, maka kegiatannya hanya mengganggu saja. Selamat menyaksikan. Kekuatan Anies selain terpancar dari kompetensi dirinya sendiri, juga mendapat dukungan dari rakyat Indonesia yang sadar akan kedaulatan rakyat. Mereka mendukung Anies secara sukarela karena telah melihat karakter dan kinerjanya selama 5 tahun menjadi gubernur DKI. Oleh penguasa, Anies selalu diganggu karena Anies tidak mau kompromi terhadap proyek-proyek yang merugikan rakyat. Semua hasil karyanya tidak ada publikasi oleh media nasional yang sangat pro penguasa. Sementara saya melihat kegiatan penguasa hanya sekedar membuat proyek mercusuar dengan biaya hutang. Setelah masuk periode pemerintahan yang kedua, ada kewajiban membayar hutang dan bunganya. Timbul kebingungan untuk mencari anggaran bayar hutang. Rakyat juga menjadi korbannya. Harga BBM naik, harga sembako naik, ditambah lagi pajak naik. Kalau pemimpin hanya bisa hutang, ya percuma saja menjadi pemimpin. Pemimpin itu harus mampu membuat inovasi, membangun sumber daya internal menjadi modal yang berharga. Relawan Anies bukan dari orang yang berada. Mereka bekerja dengan hati, rela melawan kezaliman dari penguasa, karena melihat penguasa sudah tidak dapat dipercaya. Menggunakan dana umat untuk kebutuhan mereka. Mereka tidak mampu memberi teladan perbuatan yang baik dan benar. Mereka hanya mampu show of force dan foya-foya. Mereka hanya bisa promosi dan janji tanpa ada bukti. Saat ini semua didasarkan pada uang dan dukungan. Yang membantu uang banyak jadi pejabat, yang mendukung dilindungi dari korupsi yang telah dilakukannya. Melihat ini, rakyat Indonesia bangkit mendukung Anies. Anies satu-satunya calon yang diharapkan mampu mengembalikan harga diri bangsa. Rakyat sudah muak dengan retorika penguasa yang hanya memberikan janji gombal. Tidak ada rasa malu dan bersalah walaupun dirongrong kasus ijazah palsu. Untuk saat ini masih berkuasa tetap bisa mengelak. Ada waktunya terbuka dengan sendirinya.
Relawan Anies rela bekerja tanpa digaji. Mereka bekerja sebagai ibadah. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, gir raminggir tabrak. Mereka tahu apa yang terjadi pada penguasa yang sebentar lagi gulung tikar. Apalagi yang akan dilakukan bila elemen nasional sudah mulai bersatu melawan ketidakadilan, merusak aturan, menghamba kepada negara lain. Para relawan sudah memilih membela Anies karena mereka tahu Anies bakal menjadi pemenangnya. Penguasa begitu kentara mencari kekayaan untuk modal saat dia tergusur. Walaupun dia menguasai pemegang bedil, bila sudah waktunya akan ditinggal juga. Kembali sebagai rakyat jelata. Seharusnya mulai berbaik diri, menjaga silaturahmi. Kekuasaan jangan dijadikan alat pencari keuntungan. Kekuasaanmu itu diberikan rakyat untuk kamu kelola agar rakyat sejahtera. Kekuatan relawan Anies tidak besar, tapi banyak. Berada di seluruh penjuru Indonesia. Mereka muncul dengan sendirinya atas dorongan membebaskan Indonesia dari penguasa yang semena-mena menjual kekayaan alam ditukar dengan kekuasaan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka tidak sadar kekuasaan itu yang punya rakyat. Bila rakyat sudah tidak percaya pada bawahannya, yaitu penguasa, ya bawahannya harus diganti. Walaupun mereka saling berkomplot untuk saling mendukung, tidak menjatuhkan, entah apapun kondisinya. Sungguh ironis, negara agraris tapi beras impor, cangkul impor, garam impor. Negara sudah bisa memproduksi pesawat malah dicuekin. Aneh penguasa ini. Justru impor mobil diberi merek sendiri. Diakui sebagai mobil produksi sendiri. Tambah memalukan. Menutup malu tapi menambah malu bagi yang tahu malu. Pada akhirnya Anies yang terpilih menjadi presiden 2024. Dia bersama rakyat yang akan membetulkan jurang yang menganga akibat ulah penguasa terdahulu. Indonesia terjebak oleh hutang dari partai dan orang yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyat. Tentunya Anies dan rakyat akan saling bekerja sama menjaga proses pemilihan umum agar berjalan sesuai aturan. Kecurangan pasti ada. Penguasa mempunyai segala sumber daya untuk melakukan itu. Tapi apakah mereka tidak membaca tanda-tanda alam terhadap kehancuran yang akan menimpanya bila kecurangan tetap dilakukan? Alim dan ulama yang tidak sepakat telah dihukum dengan hukuman yang tidak jelas. Koruptor yang salah tidak ditangkap karena dari kelompoknya.
Semoga cepat sadar agar tidak berbalik arah dengan adanya pemerintahan yang baru. Baik rekan-rekan semua, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share.